Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ria Elvani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. A. Hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum berpedoman untuk pembelajaran, maka RPP yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema mengacu pada silabus. B. Landasan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar. Yang pertama yaitu Peraturan Perundang-undang nomor 19 tahun 2005 SNP pasal 20, yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya yaitu tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu Permendikbud nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, di mana perencanaan proses pembelajaran yaitu meliputi standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Untuk itu, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. C. Prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk proses rancangan untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan meliputi minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang ketiga yaitu RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, RPP disusun meliputi individu peserta didik. 5. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak henti untuk belajar. 6. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang ketujuh, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran. Yang kedelapan, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. 9. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. 10. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan kondisi. D. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Terdapat 11 komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi pembelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang kesepuluh, yaitu penutup. Dan yang kesebelas adalah penilaian hasil belajar dan sumber belajar. E. Rambu-rambu dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dasar yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mewujudkan standar ketercapaian, standar tingkat pencapaian. Yang kedua, memuat materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan tema. Yang ketiga, memilih kegiatan selaras dengan muatan materi pembelajaran.
Yang keempat, mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Yang keenam, mengembangkan cara berpikir saintifik. Dan yang ketujuh yaitu berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Mungkin itulah tadi presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.